Gini aja lah, Pak. Gini aja, motor Anda saya beli dah. Gitu. Saya beli motor Anda. Bos, nggak ada yang bela Anda satu. Kenapa kita bukan anak durhaka sama bos? Mikir. Oh, itu ibu sendiri loh. Ya. Saya mohon maaf nih, saya ini orang jauh. Sekarang saya melepas jabatan saya dari polisi. Saya melepas jabatan saya dari sebagai kasat reskrim. Ya. Dan saya sekarang sebagai orang biasa. Ya. Saya sebagai orang muslim, sebagai orang Islam. Ya. Dan saya mohon maaf, saya sekarang membela ibu Anda. Berselisih. Kami di sini sudah mengecam Anda. Anda benar-benar anak yang durhaka dan harga diri Anda hanya sebatas motor itu. Betul. Anda tidak punya harga diri. Anda terlalu gila, bos. Ini jelas. Laki-laki itu imam. Anda minimal imam loh sama istri, sama anak imam. Kalau sholat itu jadi imam loh. Saya mohon maaf. Anak istri Anda kalau melihat tingkah laku Anda seperti ini, dia akan selalu rendah nilainya. Akan rendah. Maaf, ini akan diserang balik lagi nanti sama Anda. Percaya sama saya. Karma berlaku. Sekarang saya sudah perintahkan sama anggota saya, tidak ada yang menindaklanjuti kasus ini. Karena apa? Saya ikutin perintah Al-Quran. Oke? Bu, ibu maunya bagaimana, Bu? Kalau ibu Lebih milik sini. gimana, Bu? Kami lihat dia, Iya, kau nak bengkak. Tetap mempertahankan motor. ya sudah. Dia dengan beru betul ni nak kata beru. Dia narak dengan Pak Usi de polisi ya. Kami kat lu ni baru. Adik dia yang lawan. Dek, dia narak polisi janda. Silakan Anda mau komplain tentang mau saya dilaporkan gimana terserah. Saya tidak masalah. Saya nggak masalah. Utang PKB dah setengah. Sirang karaoke dong kami PKB. Sana nak berat motor PKB. Sirang kadunu. Tunggu mewah banyak atang kado. Dengan Allah lalu beli, aku jauh seorang beli. Dia mak baru jadi beli dah buat. Dia nak. Kau ambil betul yang sodok dalam semeton untuk Valentia. Pakai batik kakak. Biar apa pinjam sekali dia aku. Ancam. Ancam sekolah. Dia kami kantor polisi lah. Apa begini kamu? Ancam kan. Bapak dapat mana? Dari polisi. Ada tak tilo yang kena. Sudah keruk tak masuk. Ini nang kacang besi anak dia apa? Lepas dah milik kantor polisi. Untuk orang balik. Tak masuk sudah diperingat sama dinasihat. Lain yang betul nak kedeman dia, lain yang betul dah no. Tutup ni penuh tadi. Ni sin kena beg suntal dia. Wah, ngubek kamak kan jenuh lek mok tiang, ambil sili berumah bapak. Dia ni tiang doang barang salah. Ubek suntal lo ni kena. Coba minum. Coba antaen. Gangge. Ini dia tak. Saya mohon maaf. Marah nyesel lahirang dia. Malah nyesel pewaris dia. Coba aja. Di ilot dia Orang tua itu yang wajar saking keselnya soalnya. Bagus menahan tuh, katanya kesian dia sini. Lebihan itu mungkin kata-kata kasar dengan doa. Pandai. Apa? Orang tua nggak akan ngomong kata-kata kasar. Kalau dari anaknya sendiri ya dia anak berbakti. Itu aja, bos. Ya, itu aja. Yang jelas baik. Waktu saya dulu jaga anak nakal, saya tiap hari saya dimarahin, dimaki-maki sama orang tua. Tapi kalau saya udah berbakti, udah jadi anak baik, nggak ada, bos. Saya mohon maaf pernah ditempelin juga sama bapak, pernah ditempelin sama ibu juga. Kalau saya nakal, tapi kalau saya baik-baik aja pernah ditempelin, nggak ada. Itu tergantung apa, tergantung tingkah lakumu sama orang tua, itu aja. Kalau ada yang baik menantu mendiru, macam orang kena menantu mesti ya. Bos, sekarang begini ya. Berat tak itu yang seni nah. Saya gini aja,
Saya terserah lah. Padahal Ya. bekelin pawon, bekelin bangket apa, malik campur-campuran. Aku beli banget di doang gawe, di doang baik. Ya, Pak. Sampai kasus RT sudah terbagi warisan iki. Empat timbang per panen. Menane malik dan nuntut yang keberatan mobil nak jauh tanah niki paling semutan kan dia nyocok. Yang wahak pertahanan warisan amat dia. Kita jauh belajar kata Pak di kamar. Suruh nuntut di pengadilan agama silahkan. Biar entah menang tanah niki. Tidak selesai tanah niki kantor polisi pengadilan agama sama kan. Ini bukti nama agama. Lucu. Yang kena boleh sih nggak bau. Saya tidak mau ngikutin anak durhaka, Bos. Itu aja. Ya. Sekarang saya sudah menilai Anda sebagai anak durhaka kalau seperti itu. Ya, dan saya tidak mau ngikutin Anda. Terkait ini motor dan sebagaimana gimananya itu terserah. Ya. Oke. Ya. Silakan sekarang gini. Anda silakan pulang, berpikirlah. Ya. Berpikirlah. Ingat. Ya. Ingat, dosa paling besar salah satunya apa? Durhaka sama orang tua. Ingat itu, Bos. Ya. Oke. Dan ingat, kalau Anda berselisih dengan ibu Anda sendiri, istri Anda tahu, anak Anda tahu, suatu saat Anda akan rendah di gaji dompet. Suatu saat juga termasuk berlangsung. Dan dia nanti ke depan hari Anda yang dibeginikan dengan anak Anda. Apa rasanya? Silakan. Itulah yang ibu Anda rasakan. Oke? Ya. Sekarang silakan Pak, Bapak pulang. Yang jelas kami dari Polres tidak mau. Ya. Saya akan tidak lanjut. Saya nggak mau nguruskan. Saya perintahkan sama anggota saya nggak mau nguruskan. Saya mohon maaf. Ya. Ini melenceng dari jalan Tuhan. Itu aja. Terserah, saya mau dibilang tidak profesional tidak masalah. Ya. Terserah. Ya. Oke, Pak. Saya pikir sudah Silakan Anda berpikir. Nanti kalau ada keputusannya silakan. Gimana? sudah disampaikan sama Pak Hasan. Silakan saya minta Anda kebijakan. dulu, Anda berpikirlah jernih. Ini setan sudah terlalu banyak nih di pikiran Anda nih, ya. Sudah terlalu banyak setan. Saya mohon maaf. Pokoknya saya tak terima udah motor tetap di sana. Ya sudah, ya silakan. Yang jelas motor itu ada di orang lain. Iya, tapi kenapa taruh di anaknya? Di rumah anaknya. Tahu, terserah, itu ibu Anda yang mau kok. Karena gini, kembali lagi Bos, harta milik anak seorang laki-laki itu milik ibu. Ya. Harta anak laki-laki milik ibunya. Oke, ingat, kembali seperti itu. Ya. Di agama seperti itu. Harta anak laki-laki milik ibunya. Jelas ya. Kalau Anda tidak mematuhi itu, maka Anda bukan Islam. Itu sudah pulang sudah berpikir. Pikir dulu. Sudah tenang sudah baru nantinya. Sholat, baca lagi tuh Al-Quran, ya, baca lagi tuh hadis-hadis tentang ibu, ya, baca di internet gampang, ya, atau tanya sana, tanya ustaz, tanya kiai, ya. Kalau ada omongan saya yang salah terkait masalah ini, ya, silakan laporkan ke saya. Saya cuma teringat
hadis itu kalau nggak salah ya, ketika kamu sukses itulah tandanya doa orang tuamu dikabulkan. Itu tuh. Ketika kamu sukses maka doa orang tuamu dikabulkan. Kita kan dari bayi ini bos, semoga menjadi anak yang berbakti, sukses, ya kan? Berguna bagi bangsa, negara, orang tua. Nah itulah doa orang tua seperti itu. Bapak, ada lagi. Ada kalau dapat ibu lagi di sini dah. Temen saya kan. Ambil tuh mobilnya atau ambil apa lah, terus kasih hadiah. Kalau dapat ibu lagi, karena ibu tuh nggak ada bos, cuma satu. Tetap jaminnya harus dihormatin. Kenapa? Karena agama itu kan perjuangannya pada saat hamil. Tapi ya susah, saya ngomong panjang lebar kalau memang misalnya di pikiran Anda sudah terlalu banyak, pikirannya cuma harta ini. Harta tuh di belakangnya setan bos. Hati. Itulah kita kenapa disuruh sedekah, disuruh berbagi, disuruh menolong bersama. Kenapa? Ini membersihkan harta kita dari setan. Nah sekarang Anda sama ibunya segini aja begini, susah jadinya. Boleh bapak tahu sekali atas Ya, ya terserah lah. Saya pokoknya yang jelas, kalau memang Anda misalnya bersikeras, ya, itu tadi saya sudah kasih solusi ya. Kabar dengan kabar. Pulang dulu ya. Jadi setelah itu nanti bapak hubungi panggil lagi ya. Tapi saya nggak akan lagi manggil ibu Anda ya. Oke? Terima kasih banyak. Sama Pak warga saya. Terima kasih banyak nih. Ya. Apa nggak usah dipikir masalah ya. Ya, ibu aja motornya buka ya. Sudah ibu aja. Ini sebagai pelayan masyarakat wajib menindaklanjuti setiap laporan atau aduan masyarakat. Jujur saja, baik saya secara pribadi maupun dari pandangan para penyidik yang lain, bahwa secara hati nurani mungkin ini sedikit bertentangan dengan hati nurani kami apabila seorang anak melaporkan ibunya, ibu kandungnya sendiri. Jadi jujur saja kami ya kemarin ingin berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. AKP Prio menawarkan solusi lain kepada Mahsun, yakni memberikan uang seharga motor yang diperkirakan, tapi dengan catatan Mahsun harus membatalkan niatnya melaporkan ibu kandungnya ke polisi dan bersujud untuk meminta maaf. Aksi AKP Prio menengahi sengketa antara ibu dan anak ini kemudian viral di media sosial. Tak sedikit yang memberikan apresiasi kepada AKP Prio atas ketegasan sikapnya.
Dan untuk mengetahui persis seperti apa kelanjutan pelaporan anak terhadap ibu kandungnya ke polisi, telah bergabung bersama kami ada Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah, AKP Priyo Soehartono. Selamat sore Pak Priyo. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Priyo, bisa dijelaskan sebenarnya seperti apa kronologi pelaporan anak terhadap orang tuanya yang Anda ketahui Pak? Ya, jadi kronologisnya adalah pelapor ini mendapatkan warisan dari almarhum bapaknya, yaitu tanah. Kemudian tanah ini dijual sebesar 200 juta. Dari 200 juta itu kemudian diberikan kepada sang ibu 15 juta yang akhirnya dibelikan motor. Nah, kemudian motor ini diberikan kepada ibunya, tetapi untuk surat terkait motor ini berada di tangan si pelapor ini atau si anak ini. Kemudian sama si ibunya ini motor tersebut dipergunakan oleh pamannya, oleh sepupunya. Pokoknya pada intinya motornya digunakan secara bersama-sama lah. Keberatan si anak ini atau si pelapor ini keberatan sehingga ingin menarik kembali motor tersebut. Namun di sini sang ibu menolak, tetap bersikeras ingin memiliki motor itu karena merasa bahwa motor ini adalah warisan dari suaminya, almarhum suaminya. Nah, karena tidak mau dikembalikan motor itu, kemudian si anak ini melaporlah ke Polres dengan dugaan penggelapan. Itu saja yang kronologis yang ada. Lalu apakah akhirnya kasus ini ditindaklanjuti Pak oleh pihak kepolisian? Ya, untuk pada hari itu juga jujur saja saya memang menyuruh pulang si pelapor ini karena waktu itu situasi memang terkait dengan si pelapor ini sangat emosi ya, sangat emosi, bahkan dengan ibu sendiri saja dia membentak-bentak, bahkan memaki-maki ibunya. Jadi saya waktu itu menyarankan untuk sudah kembali saja pulang, dinginkan dulu dan coba untuk permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan. Itu. Berapa lama waktu dari ketika si ibu menggunakan motor ini dan kemudian digunakan oleh keluarganya, kemudian pelaku Mahsun ini melaporkan ke pihak kepolisi, Pak? Kalau itu mungkin sekitar 6 bulanan lah kalau nggak salah ya, karena saya nggak tahu persis untuk berapa lama dipakainya motor itu, tapi saya kemarin hanya menerima laporan pas hari Sabtu itu aja, karena saya memang perkara ini belum sama sekali kami mintai keterangan apapun, karena waktu itu kebijakan saya adalah karena ini anak sama ibu, ya saya berpikir langsung saja dimediasikan lah, seperti itu. Untuk ibu pelapor, apakah sudah mengetahui hal ini, Pak? Sudah, karena sebelumnya permasalahan ini sudah dimediasikan di tingkat dusun maupun desa, tetapi memang tidak ada titik temu dan bersikeras. Tetap mereka sama-sama saling bersikeras. Tanggapan pelaku seperti apa, Pak? Tanggapan pelapor mungkin. Tanggapan pelapor? Tanggapan pelapor kalau untuk pelapor tetap dia bersikeras ingin sekali mengambil motor itu kembali. Baik Pak, kita ini punya pengakuan dari Ibu Kalsum atas sepeda motor yang dipermasalahkan oleh anaknya, kita dengar bersama. Cerita dulu hasil dari cerita pengacara ini. Enggak bayar bangket kan, dagang saya ini tahu bangket ya. Kira juta. Dagang enggak tahu minta bawa ke motor Satya nih ruwen. Saya yang belian motor. Saya yang belian motor. Beli bayar. sekolah. Kalau sekolah sendekman belian. Anaknya Ani menintangkan ni ku kena kadus kan. Bangket tenuk dagang mai. Apa sih kak belian beli keni anak terunguk si amak nak belian nanti. Dia nak apa-apa ni dah ni. Baik, tadi katanya ibu pelapor juga tidak mau menyerahkan motor ini. Apa alasan ibu pelaku, Pak, tidak mau menyerahkan motor ini kepada Mahsun? Ya, karena menurut si ibu bahwa ini motor ini adalah hasil penjualan dari tanah
warisan almarhum suaminya. Itulah kenapa mereka kemudian ibu itu tidak memberikan motor tersebut. Baik, keduanya saat ini apakah sudah tinggal dalam satu rumah dan sudah berbaikan, Pak? Info yang saya dengar itu belum, bahkan ibunya tinggal di desa lain kalau nggak salah. Info yang saya dengar seperti itu. Baik, tapi pihak kepolisian tidak melanjutkan kasus ini dan dibiarkan kepada keluarga untuk saling berdamai seperti itu ya, Pak ya? Iya. Baik. Kami juga untuk dari Polres sendiri memerintahkan untuk Babin Kaptibmas bergandengan dengan aparat desa untuk bantu menyelesaikan permasalahan ini. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah AKP Prio telah bergabung bersama kami di Special Report.